Ini konsep pengakuan pendapatan untuk kontrak gitu ya yang overtime. Overtime itu berarti lebih dari satu periode. Nah, satu periode yang dipakai ini biasanya satu periode laporan keuangan yaitu 1 tahun kalender ya. Ini kalau di kontrak-kontrak PBJ itu yang biasanya dinamakan yang namanya multi years ya. Multi years. Jadi minimal itu 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun itu multi years ya. Contoh yang deket nih yang lagi jalan ya untuk yang kontrak konstruksi multi years nih yang dikerjakan di kampus ya. Itu kan lewat tahun anggaran tahun 2020 ya. Tahun 2021 masih berlangsung yaitu multi years. Nanti si kontraktornya ya, ini kita dari sisi si kontraktornya ya. Kontraktornya ini dalam pengakuan pendapatannya seperti apa ya kalau kinerjanya itu berlangsung lebih dari satu periode. Kalau secara umum yang kita bahas minggu lalu gitu ya, pengakuan pendapatan itu diakui pada point of sales gitu ya. Jadi ketika terjadi penjualan atau ketika pada saat kontrak itu terjadi gitu ya, kita melakukan kerja, saat itulah pendapatan diakui. Nah, pada situasi-situasi tertentu entitas ya perusahaan itu akan mengakui pendapatannya itu secara overtime ya, lebih dari satu periode. Nah, contoh yang sering ya, yang sering diangkat ya untuk pengakuan pendapatan yang lewat satu periode ini adalah terkait ini ya kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, ini nanti berkaitan yang kalian pelajari di akuntansi perpajakan ya. Ini nanti akan diangkat kembali ya. Nanti aspek perpajakannya seperti apa untuk pengakuan pendapatan yang overtime seperti ini. Nah, selain kontrak konstruksi ya, ini beberapa contoh ya untuk kontrak yang sifatnya itu biasanya jangka panjang. Yang pertama itu kalau ini pembangunan apa ya kayak pembuatan itu pesawat komersil ya karena gede gitu ya, karena gede kemudian rigid rumit, maka perlu waktu yang relatif relatif lebih lama. Kemudian sistem untuk biasanya alat-alat itu ya, alat-alat hankam ya, alat-alat pertahanan keamanan. Nah, itu juga relatif lama ya penyelesaiannya ya. Nah, ini juga nih. Nah, jadi yang biasanya alat berat atau yang secara skala itu besar ya, sehingga dan juga konstruksinya itu rumit ya, yang memerlukan waktu relatif lebih dari satu periode untuk penyelesaian. Kalau di PBJ di pemerintah itu biasanya yang kita menggunakan nih interval atau termin gitu ya. Bayarannya secara interval ya, termin 1, termin 2, termin 3. Nah, ini di PPN kayaknya juga disinggung kan ya, kalau pembayarannya secara termin seperti apa gitu ya. Nah, terkait kontrak konstruksi jangka panjang ya untuk pengakuan pendapatannya ya. Jadi perusahaan itu bisa mengakui pendapatan ya secara overtime ya kalau memenuhi kriteria-kriteria berikut ya. Yang pertama, ini si pelanggan itu secara simultan ya, dia menerima atau merasakan manfaat ya dari kinerja dari perusahaan. Nah, misalkan ini Setan lagi bangun gedung 8 lantai ya kan, 8 lantai. Rekanannya siapa sih, saya lupa ya, rekanan Hutama Karya kayak rekanannya Hutama Karya ya. Itu di akhir tahun 2020 kemarin gitu ya, kita kan pakai fraksinya misalkan waktunya 1 tahun ya untuk periode laporan keuangannya. Di akhir tahun 2020 itu misalkan dari 8 lantai tersebut itu baru selesai 5 lantai. Nah, tapi si customer ini dia bisa
Ini manfaat ini yang dimaksud mungkin bukan langsung menggunakan ya, tapi secara pelaporan gitu ya. Kemudian si customer ini stan ya, dalam hal ini kalau tadi contohnya stan itu bisa mengetahui, oh ini sudah 5 lantai ya, berarti tinggal 8 lantai lagi gitu ya. Jadi secara kinerja gitu ya, secara kinerja total yang ditargetkan berapa, yang sudah selesai berapa, itu diketahui oleh pelanggan, dan progresnya itu bisa oh ini tinggal perkiraannya itu bisa diketahui gitu ya. Kemudian nilai tambah gitu ya, kayak perusahaan di sini kontraktornya ya. Nah, kinerja dari kontraktornya itu bisa akumulasinya ya, nilai tambahnya itu akan dialokasikan sebagai aset ya. Nah, kalau di sini nanti karena asetnya kan belum selesai tuh, masih dalam proses konstruksi. Tadi misalkan gedung 8 lantai baru selesai 5 lantai. Nah, kita ketika mencatat gitu ya, tidak langsung ke akun bangunan. Nah, kita biasanya menggunakan akun antara dulu ya. Di sini menggunakan akun work in process, atau nanti kalau konstruksi kita biasanya menggunakan istilah construction in process atau in progress ya. Nah, ini akan dicatat sebagai bagian dari aset ya, walaupun dia masih in process. Kemudian yang ketiga ya, atas kinerja dari kontraktornya ya, perusahaan yang membangun ya, dari kontraktornya itu asetnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak lain gitu ya. Jadi dari misalkan tadi yang dari 8 lantai masih selesai 5 lantai, itu tidak bisa dialihkan, tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk alternatif yang lain ya. Kemudian terkait yang kriteria nomor 3 ini bisa diasumsikan seperti ini juga ya. Jadi misalkan nanti itu kan 5 lantai ya. Nah, dari 8 lantai sudah selesai 5 lantai. Ketika nanti ada perusahaan lain gitu ya, ada perusahaan lain yang ingin menyelesaikan ya, yang ingin menyelesaikan konstruksi tersebut, itu tidak mulai dari awal ya. Tidak reperform ya, tidak mulai dari awal, tapi dia tinggal menambahkan saja ya. Tinggal menambahkan saja, yang tersisa itu berapa. Misalkan berarti dari 8 lantai masih kurang 3 lantai ya, berarti tinggal nambahin 3 lantai saja, tidak harus memulai dari awal. Nah, dan atas kinerja yang dilakukan oleh kontraktornya ini sudah berhak atas pembayaran ya. Ini nanti juga biasanya ditentukan di kontrak ya. Kalau yang PBJ itu biasanya dasarnya misalkan laporan gitu ya. Jadi tiap termin itu kalau si kontraktornya nanti menyerahkan laporan di termin 1 ya, dia menagihkan uangnya berapa. Nah, itu sebagai dasar ya nanti untuk melakukan pembayaran. Nah, dari si pelanggannya melakukan pembayaran kepada kontraktornya. Nah, jika syarat 1, 2, 3 ini salah satu saja terpenuhi, kita akan menggunakan metode yang namanya persentase penyelesaian. Ya. Salah satu dari 3 syarat ini ya. Nah, ketika kita mencatat itu ketika si perusahaan kontraktornya itu membangun, dia mencatatnya ya penambahan nilai dari bangunannya ya atau konstruksinya, dia catatnya sebagai aset gitu ya. Sudah bisa tuh sebagai work in process, sudah kelihatan, kemudian tidak bisa dialihkan ke pihak lain, atau nih secara simultan itu manfaatnya itu bisa dirasakan oleh si customer gitu ya. Nah, salah satu dari 3 syarat ini terpenuhi, maka nanti kontraktornya akan mencatat ya pengakuan pendapatan ini menggunakan metode persentase penyelesaian ya, percentage of completion. Kalau tidak ada yang terpenuhi dari syarat 1, 2, 3, tidak ada syarat yang terpenuhi, maka kita akan menggunakan ya, si kontraktornya akan menggunakan metode cost recovery ya, ketika mengakui pendapatan. Nah, bedanya apa sih gitu? Kalau untuk persentase penyelesaian, ini nanti tiap periode kita bisa mengakui pendapatan ya, misalkan
bangun gedung 3 tahun ya, misalkan bangun gedung 3 tahun. Nah, kita bisa mengakui pendapatan di tahun pertama, di tahun kedua, dan di tahun ketiga. Itu bisa kita akui ya. Tergantung persentase penyelesaiannya berapa. Nah, kalau menggunakan yang cost recovery, nanti pendapatan hanya diakui ketika selesai ya. Ketika selesai atau seluruh biaya-biayanya itu sudah terrealisasi semuanya ya. Cost recovery ya. Ini biasanya ketika kontraknya selesai. Jadi kalau menggunakan cost recovery, nanti pendapatan profitnya itu hanya diakui di tahun terakhir biasanya, ya, ketika kontraknya selesai. Nah, kita mulai dari yang metode pertama. Ini biasanya yang keluar pakai ini ya. Nah, ini yang jurnalnya pencatatannya juga lebih banyak ya untuk yang metode percentage of completion. Untuk basis persentase penyelesaiannya gitu ya. Kalau tadi misalkan 8 lantai ya, ini 8. Nah, baru selesai 5 lantai. Apakah persentase penyelesaiannya tuh 5/8 gitu ya, misalkan di tahun pertama. Nah, untuk nih yang di apa? Yang di IAS ya, yang di standar akuntansi ya. Untuk persentase ya, tingkat persentase penyelesaian kita menggunakan pendekatan cost to cost basis. Jadi pendekatannya adalah biaya ya, biaya yang dikeluarkan. Bukan progres ini tadi ya, misalkan 8 lantai baru selesai 5, berarti 5/8 atau berapa itu, 62,5% gitu ya, enggak seperti itu ya. Tapi basisnya adalah cost to cost, basisnya adalah biaya yang dikeluarkan. Nanti dibandingkan dengan apa sih rencana total biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Untuk menghitung ya, pertama, nah ini jangan sampai salah ya. Kalau menghitung ya, persentase penyelesaian tiap periodenya salah, ini ke belakangnya salah semua ya. Nah, yang pertama, untuk menghitung persentase penyelesaian, kita akan hitung dari ya biaya yang muncul sampai dengan periode tersebut ya, cost incurred to date ya, biaya yang muncul sampai dengan periode tersebut. Jadi misalkan baru periode pertama ya, baru tahun pertama. Kalau baru tahun pertama, berarti nanti untuk persentase penyelesaian tahun pertama adalah biaya tahun pertama dibagi dengan estimasi total biaya. Nah, estimasi total biaya ini adalah total biaya keseluruhan ya, estimasi total biaya keseluruhan sampai dengan proyek itu selesai. Itu untuk menentukan persentase penyelesaian tahun pertama. Kalau nanti yang di tahun kedua ya, di tahun kedua berarti untuk cost incurred to date adalah biaya tahun pertama ditambah biaya tahun kedua ya. Jadi biaya yang muncul sejak awal sampai dengan periode yang bersangkutan ya. Itu adalah cost incurred to date ya. Dibagi dengan estimasi total biaya. Nah, nanti kalau tahun ketiga juga seperti itu ya. Nah, tahun ketiga berarti persentase penyelesaiannya biaya yang muncul sejak awal periode tahun pertama sampai dengan akhir tahun ketiga dibagi dengan estimasi seluruh total biaya untuk proyek tersebut. Nah, ini langkah awal ya. Jangan sampai salah untuk menentukan persentase penyelesaian. Kemudian ya, setelah kita menentukan persentase penyelesaian nanti di tiap periode ya, untuk pengakuan gross profit ya, untuk pengakuan gross profit sampai dengan periode tersebut, nah, itu kita peroleh dari persentase penyelesaian dikalikan dengan estimasi total gross profit atau total revenue ya. Estimasi total revenue atau total gross profit ini kita peroleh dari nilai kontrak ya, biasanya nilai kontrak dikurangi dengan estimasi total biaya. Nah, itu adalah total revenue atau total gross profit ya. Ini nilai kontrak ya. Nilai kontraknya berapa
dikurangi dengan estimasi total biaya. Nah, kita kalikan dengan persentase penyelesaian pada periode tersebut. Nah, itulah gross profit atau revenue yang diakui sampai dengan periode yang bersangkutan. Misalkan kita mau menghitung gross profit atau revenue pada periode pertama. Nah, kalau pada periode pertama berarti persentase penyelesaian tahun pertama kita kalikan dengan estimasi total gross profit. Ya. Kemudian kalau yang dicari adalah revenue atau gross profit sampai dengan ya yang diakui sampai dengan tahun kedua, berarti penyelesaian ya, persentase penyelesaian yang sampai dengan tahun kedua kita kalikan dengan estimasi total gross profit. Nah, nanti kalau sudah pakai contoh soal insya Allah lebih jelas. Kemudian ya, untuk mencari profit pada current period ya, profit atau revenue pada periode yang bersangkutan saja ya, itu akan kita kurangkan ya revenue atau gross profit yang to date ya, dikurangi revenue atau gross profit yang diakui pada tahun atau periode sebelumnya. Jadi misalkan kita mau mencari itu gross profit atau revenue untuk periode kedua saja ya. Untuk mencari gross profit atau revenue pada periode kedua saja, maka akan kita peroleh dari revenue atau gross profit ya yang diakui to date sampai tahun kedua, berarti ini tahun pertama dan kedua ya. Nah, dikurangi dengan revenue atau gross profit yang diakui pada tahun sebelumnya, berarti tahun pertama saja. Nah, ini akan kita peroleh revenue atau gross profit tahun kedua. Ya, jadi ini kayak akumulasi ya. Ini akumulasi gross profit atau revenue tahun kedua dikurangi gross profit atau revenue yang diakui pada periode sebelumnya. Nah, itu akan kita peroleh revenue atau gross profit untuk periode kedua saja. Kita pakai contoh kasus ya. Di sini ilustrasinya Hardat Construction Company, dia memiliki kontrak untuk membangun jembatan ya dengan nilai kontraknya adalah 4,5 juta pound sterling ya. Dengan estimasi total biaya yaitu 4 juta pound sterling. Kontrak dimulai di Juli tahun 2019 dan jembatannya itu selesai di Oktober 2021. Nah, kalau kita menggunakan cut off laporan keuangan di tanggal 31 Desember, berarti nanti kita akan melakukan pengakuan pendapatan untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian di sini disajikan ya, disajikan biaya-biaya yang terjadi sampai dengan periode yang bersangkutan ya, cost to date. Ini berarti biaya-biaya yang terjadi sampai dengan periode kapan gitu ya. Kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikan. Lalu ini tagihan ya, progress billing ini tagihan ya, tagihan yang disampaikan kepada konsumen pada periode tersebut. Dan dari tagihan ini ya yang diperoleh ya, atau yang dibayarkan oleh customernya berapa? Ini cash collected-nya. Nah, cost to date tahun 2019 di periode pertama berarti ini adalah biaya untuk tahun 2019 saja ya, karena baru tahun pertama. Nih senilai 1 juta pound sterling. Kemudian kalau untuk cost to date tahun 2020 ya, ini adalah akumulasi ya, akumulasi biaya tahun 2019 ditambah biaya tahun 2020 ya. Tahun 2019 tadi 1 juta, berarti kalau ditanya current cost saja ya, cost untuk tahun 2020 saja berarti 2.916 dikurangi 1 juta. Ya. Kalau to date akumulasi ya. Ini akumulasi 2019 dan 2020 gitu. Kemudian
Untuk cost to date tahun 2021 ini berarti akumulasi ya, biaya yang terjadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Ya, ini akumulasi selama 3 tahun. Selanjutnya untuk yang estimasi cost to complete ya. Untuk yang tahun 2019 biaya yang terjadi adalah 1 juta. Tadi awalnya ya. Awalnya estimasi total biaya kan 4 juta ya. Kalau estimasi awal total biaya 4 juta, ketika biaya yang sudah dikeluarkan 1 juta, maka kita akan mengestimasi oh ini masih perlu 3 juta untuk menyelesaikan proyek karena estimasi total biayanya awalnya adalah 4 juta. Ya. Kemudian kalau tahun 2020 ya, tahun 2020 ini total biaya yang sudah terjadi adalah 2.916. Nah, ternyata ya untuk estimasi total biaya sampai dengan proyek itu selesai itu perlu 1.134. Ya. Berarti biayanya membengkak ya. Ya. Ini 2.916 ditambah 1.134 kan totalnya ini ya. Totalnya 4.050.000. Berarti biayanya membengkak ya. Estimasinya 4 juta, ternyata yang terjadi adalah 4.050.000 ya. Kemudian untuk progress billing ya, ini yang penagihan ya. Progress billing ini yang penagihan kepada customer ya. Di tahun 2019 ditagihkan kepada customer sebesar 900.000. Tapi yang baru dibayar oleh customer baru 750.000. Kemudian di tahun 2020 yang ditagihkan kepada customer adalah 2.400.000 ya. Kalau yang ditagihkan nanti jadi itu ya, kalau dicatat account receivable ya. Kemudian yang dibayarkan oleh customer di tahun kedua adalah 1.750.000. Kemudian di tahun ketiga ditagihkan kepada customer 1.200.000 dan customer ini melunasi ya melunasi nilai kontrak ya senilai 2 juta. Dari data ini kita akan coba berapa sih pendapatan yang akan diakui untuk tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Pertama, tadi kita hitung dulu apa? Persentase penyelesaian ya. Persentase penyelesaian ya. Di sini untuk persentase penyelesaian di tahun pertama tadi formulanya ya untuk menghitungnya adalah cost to date ya, cost to date ya, dibagi estimasi total biaya ya. Estimasi total biaya ini adalah cost to date ya, ditambah estimasi cost to complete ya, to complete. Nah, ini adalah estimasi total biaya. Nah, di periode tahun pertama, nah persentase penyelesaiannya adalah cost to date-nya 1 juta, yang ini ya 1 juta dibagi dengan estimasi total biaya, yaitu cost to date ya 1 juta. Nah, ini dari 1 juta ditambah cost to complete-nya berapa ini? 3 juta. Nah, ini ya, dapat 4 juta. Sehingga persentase penyelesaian tahun pertama adalah 25%. Ya, ini persentase penyelesaian tahun pertama. Harga kontraknya, nah tadi 4.500.000 ya, ini nilai kontraknya. Untuk menentukan revenue ya, untuk menentukan revenue maupun gross profit ya di tahun 2019 ya, itu kita hitung dari nilai kontrak ya. Nilai kontraknya berapa ya. Kemudian di nilai kontrak, kemudian kita hitung estimasi total biaya ya. Nah, estimasi total biaya tadi adalah cost to date ditambah estimasi cost to complete ya, estimasi biaya untuk menyelesaikan ya sebesar 3 juta. Maka estimasi total cost-nya adalah 4 juta.
Kalau harga kontraknya ya nilai kontraknya 4,5 juta, kemudian total biayanya adalah 4 juta, maka estimasi total gross profit ya di untuk proyek ini ya. Nah, estimasi total gross profit untuk proyek ini awalnya adalah 500.000. Ya. Dari 500.000 ini ya akan kita akui nanti ya akan kita akui baru di tahun pertama ini baru 25%-nya gitu ya. Jadi 500.000 ini adalah estimasi gross profit untuk untuk proyek kalau selesai ya, proyek selesai estimasi gross profitnya 500.000. Nah, dari 500.000 itu kita akan mengakui tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa, tahun 2021 berapa ya. Berdasarkan persentase penyelesaian ini. Nah, nanti di tahun 2019 karena persentase penyelesaiannya baru 25%, jadi nanti untuk pendapatan yang diakui pada tahun 2019 itu hanya 25% dikalikan 500.000 ya untuk mengakui gross profit ya di tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 ya. Tahun 2020 kita akan hitung juga persentase penyelesaiannya ya. Jadi yang pertama ini ya, kita akan menentukan persentase penyelesaian ya. Persentase penyelesaian tahun kedua ya adalah kita hitung cost to date-nya ya. Cost to date-nya ini 2.916 ya. Dibagi dengan total biaya ya. Dibagi dengan estimasi total biaya. Nah, estimasi total biaya itu kita peroleh dari cost to date ya, ditambah dengan estimasi cost to complete ya, estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek. Maka estimasi total biayanya membengkak jadi 4.050.000. Sehingga total gross profitnya akan berubah ya. Estimasi total gross profit akan berubah. Kalau nilai kontraknya 4,5 juta, sedangkan total biayanya 4.050.000 ya, maka total gross profitnya akan menjadi 450.000 saja ya, turun. Nah, dari awalnya 500.000 menjadi 450.000. Nah, untuk ada apa Haris raise hand. Iya, mau tanya ini, Bu. Ya. Berarti untuk yang tahun 2020 itu bakal ada penghitungan lagi untuk yang cost to date sama estimated cost to complete-nya. Jadi kayak, soalnya kan kalau yang 2019 kan sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya kan 4 juta itu kan. Selesai 1 juta, yang 3 juta yang selanjutnya. Nah, berarti kan 20 gitu. Ada penilaian lagi gitu. Ya. Jadi nah, untuk kalau semua itu 4 tahun, berarti di 2021 ini juga bakal ada kayak yang 2020 gini atau ya, gimana? Jadi nanti untuk yang ini ya, untuk yang estimasi total biaya ini akan kita hitung dari cost to date ya, cost to date ditambah dengan estimasi total biaya untuk menyelesaikan ya, estimasi cost to complete. Ya. Jadi bukan kita bisa jadi memang berubah ya. Karena misalkan terjadi inflasi gitu ya, inflasi. Sehingga harga-harganya berubah, maka otomatis cost-nya berubah ya. Kalau cost-nya berubah, cost-nya naik, maka nanti gross profit-nya pun akan berubah ya. Gitu. Nah, untuk perhitungannya ya, ini perhitungannya tidak langsung dari estimasi awalnya 4 juta ya. Tadi kan di soal disebutkan ya bahwa estimasi cost-nya adalah 4 juta. Tapi dalam perjalanan proyeknya itu ternyata biayanya membengkak. Nah, sehingga nanti untuk yang ini ya, estimasi total cost-nya akan kita hitung ulang ya. Akan kita hitung dari cost to date ya ditambah cost to complete. Gitu. Ya. Nah, di sini kan jadi 4.050.000 ya, bukan lagi jadi 4 juta. Ya, ini total cost-nya akan berubah. Nah, untuk menghitung persentase penyelesaian yang di tahun kedua, ini kita hitung cost to date tahun kedua ya, 2.916.000 ya. Dibagi dengan 4.050.000 ya. Maka persentase penyelesaian tahun kedua adalah 72%.
Ini nanti untuk dasar pengakuan gross profit ya tahun 2020. Berikutnya tahun ketiga ya. Tahun ketiga ini biaya yang terjadi ya. Cost to date-nya selesai nih ya, 4.050.000, dan karena kontraknya itu selesai ya di tahun 2021, maka untuk biaya untuk menyelesaikan ya, cost to complete-nya udah nggak ada ya. Karena kontraknya selesai. Oke, Ditya. Bu, Silahkan. izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalkan ternyata di nanti 2021 cost to date-nya pas 4 juta gitu gimana, Bu? 2021 ininya turun lagi gitu ya. Iya gitu, Bu. Ternyata Ya. pas gitu. Nah, cost date-nya ternyata pas 4 juta. Ya ini berubah lagi. Berarti ini jadi 4 juta. Ya. Jadi nanti untuk yang total gross profit-nya ya, total gross profit-nya akan berubah jadi 500.000 lagi. Gitu. Berarti Ini. nggak perlu dihitung langsung aja gitu. Nah, kalau ini berarti langsung berarti kalau yang persentase penyelesaian kan di sini cost to date-nya ya. Kalau ini misalkan 4 juta, berarti kan tinggal 4 juta dibagi estimasi total biaya 4 juta juga kan ya. Nah, tetap 100% ya. Untuk persentase penyelesaian tetap 100%. Cuma nanti untuk yang estimasi total gross profit, kalau misalkan ini jadi 4 juta, berarti ini kan kembali lagi menjadi 500.000 ya. Totalnya ya. Total gross profit untuk project ini totalnya 500.000. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Yang sudah diakui tahun pertama, tadi kan 25% kali 500.000 ya. Ini dapat 125.000. Nah, di tahun kedua itu 72% kalikan 450.000. Tahun ketiga tinggal sisanya aja ya, 500.000 dikurangi yang diakui di tahun sebelumnya. Nah, itu yang akan diakui di tahun ketiga. Ya, tinggal menyesuaikan saja nanti kalau yang di tahun terakhir. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Saya hapus dulu. Izin bertanya, Bu. Oke, Aldi. Untuk yang tahun 2020 ini kan berarti nanti profit yang diakui 72% kali 450.000. Itu di dalam 72% kali 450.000 itu udah ada profit tahun 2019 atau emang ini 2020 itu doang? Sudah ada profit tahun 2019 ya. Jadi 72% ini adalah akumulasi. Oke, terima kasih, Bu. Kok hapus. Ya, jadi yang 72% ini adalah akumulasi ya. Nanti kalau untuk menghitung yang current ya, current gross profit-nya ya, untuk menghitung current gross profit-nya nanti tinggal dikurangkan ya, yang sudah diakui di tahun 2020 ya, di tahun 2020 dikurangi dengan yang sudah diakui di tahun 2019. Itu adalah gross profit ya, current untuk tahun 2020 saja. Gitu ya. Ini kenapa annotate-nya begini ya? Oke. Nah, di tahun 2021 ya, tahun 2021 untuk menghitung persentase penyelesaian tadi kan cost to date ya. Cost to date dibagi dengan estimasi total cost. Karena ini kontraknya selesai ya. Untuk total cost-nya ya. Untuk total cost-nya ini adalah tadi apa? Cost to date ditambah estimasi cost to complete ya kan. Karena sudah selesai maka total biaya estimasi cost to complete-nya 0 ya, sehingga kita akan menghitung persentase penyelesaiannya 4.050.000 dibagi 4.050.000 juga ya. Jadi dapat ini sudah kontraknya selesai ya 100%. Estimasi total gross profit-nya di akhir karena total biayanya masih sesuai dengan yang tahun kedua ya, maka estimasi total gross profit-nya adalah 450.000 untuk
seluruh proyek ini. Ya. Ini ya, jadi yang pertama jangan sampai salah menentukan persentase penyelesaian. Kalau ini salah, nanti ke belakangnya ya untuk mengakui pendapatan juga salah. Nah, berikutnya ini jurnal dulu ya. Nah, jurnal dulu untuk biaya-biaya yang terjadi dan yang ditagihkan dan juga yang berhasil diterima dari klien, dari customer ya. Sebelum kita nanti menjurnal untuk pengakuan pendapatan ya. Nah, di tahun 2019 untuk mencatat pengeluaran yang terjadi ya, kita akan jurnal yang pertama ini kan biaya yang terjadi ya, yaitu 1 juta. Kita akan catatkan ke akun construction in process. Nah, kalian singkat aja tuh CIP biasanya ya, construction in process. Ini untuk biaya yang terjadi. Jadi tidak langsung akun misalkan building atau akun bridge gitu ya. Akun aset yang bersangkutan. Tapi masih dalam akun WIP ya, work in process atau construction in process. Ya, senilai 1 juta. Sebesar biaya yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Nah, untuk kreditnya ya bisa berupa material, cash, kemudian utang dan sebagainya ya. Ini dikredit senilai 1 juta. Kemudian untuk penagihan kepada klien ya, penagihan kepada customer, kita akan jurnal debitnya account receivable ya, kreditnya billing on CIP ya, billing on construction in process ya. Tagihan ke ini ya, tagihan ke CIP ini ya. Nah, total tagihan ini biasanya tidak melebihi total biaya yang terjadi ya. Untuk yang di tahun pertama ya. Nah, ini kan biayanya baru terjadi 1 juta. Masa kita nagihnya misalkan 2 juta gitu, biasanya enggak ya. Nah, ini kita nagih 900.000 ya. Dari yang ditagihkan 900.000 ini baru diperoleh pembayaran dari customer itu sebesar 750.000 ya. Kita jurnal cash ya, penerimaan cash pada piutang account receivable senilai 750.000. Kemudian jurnal di tahun kedua, tahun 2020. Kita akan catat ya construction in process ya pada material, cash payable dan sebagainya sebesar biaya yang terjadi di tahun 2020 saja ya. Kalau yang cost to date-nya ini yang 2.916 ini kan akumulasi ya. Akumulasi tahun 2019 dan tahun 2020. Kalau yang current cost 2020 saja berarti harus dikurangkan ya. 2.916 dikurangi 1 juta. Itu yang akan kita catat di jurnal ini ya, CIP pada material, cash dan sebagainya. Nah, senilai 1.916.000. Berikutnya untuk penagihan kepada customer di sini di tahun 2020 kita tagihkan senilai 2.400.000 ya. Ini tidak melebihi akumulasi biaya kan ya. Nah, akumulasi biayanya 2.900.000, ini kita tagihkan 2.400.000. Ya. Ya, account receivable pada billing on CIP. Nah, lalu dari tagihan itu kita berhasil menerima dari customer ya cash pada account receivable senilai 1.750.000. Kemudian untuk biaya yang terjadi di tahun ketiga ya. Yang 4.050.000 ini juga akumulasi ya. Akumulasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Untuk current cost 2021 saja berarti 4.050.000 dikurangi 2.916 ya. Itu yang akan kita catat di tahun 2021 sebesar 1.134.000. Berikutnya untuk penagihan kepada customer ya. Kita akan catat account receivable pada billing on CIP ya senilai 1.200.000. Dan yang diperoleh dari customer nih pembayaran ya sebesar 2 juta. Ya, cash pada account receivable.
Udah, berarti kita nggak punya piutang ya. Ini totalnya kan 750 ditambah 1.750 ditambah 2 juta ya. Totalnya pas sesuai nilai kontraknya yaitu 4.500.000. Ya, berarti kontraknya selesai, kita menerima seluruh pembayaran. Nah, berikutnya kita akan membuat alokasi ya untuk menghitung berapa sih ya, dari profit tadi, dari total profit yang di akhir tadi 450.000 yang akan kita akui di tahun 2019 itu berapa, tahun 2020 berapa, dan tahun 2021 berapa ya. Untuk memudahkan ya, kita akan buat schedule seperti ini ya. Kita bikin kolom ya, to date ya. To date ini berarti gross profit nanti ya yang akan kita hitung sampai dengan periode kapan gitu ya. Jadi ini sampai dengan ya, ini sampai dengan kapan ya. Kemudian nanti ini misalkan periode kedua gitu ya. Kalau periode kedua nanti dikurangi dengan yang diakui pada periode pertama, ya, maka akan diperoleh gross profit yang diakui pada periode kedua ya. Jadi to date, kemudian kolom yang diakui pada tahun-tahun sebelumnya, dan ini yang diakui untuk current year saja ya. Nah, yang pertama untuk yang tahun 2019 ya. Gross profit itu kan kontrak atau pendapatan dikurangi dengan biaya ya, revenue kurangi cost maka diperoleh gross profit. Nah, pendapatannya ya, revenue-nya, nilai kontraknya adalah 4.500.000 dikurangi persentase penyelesaian 25% tadi yang kita hitung di awal ya. Nah, maka pendapatan yang diakui di tahun 2019 adalah 1.125.000. Biaya yang terjadi di tahun 2019 saja yaitu 1 juta. Jadi pendapatan yang diakui tahun 2019 dikurangi biaya yang terjadi di tahun 2019 itu adalah gross profit. Nah, gross profit to date ya. Gross profit yang diakui sampai dengan tahun 2019 ya. Ini karena masih periode pertama ya. Jadi ya to date-nya ya sama dengan current-nya ya. To date sama dengan current year-nya ya, karena baru periode pertama. Jadi gross profit nanti yang diakui di tahun 2019 adalah 125.000. Kemudian di tahun kedua ya, tahun 2020. Nilai kontraknya nggak berubah ya. Nah, masih 4.500.000. Dikalikan persentase penyelesaian di tahun kedua. Persentase penyelesaiannya adalah 72%. Maka pendapatan tahun 2020 saja adalah 4,5 juta dikalikan 72% ya. Pendapatan yang diakui to date ya, to date sampai dengan tahun kedua ya. Sampai dengan tahun kedua adalah 4,5 juta dikalikan 72%. Ini maka revenue to date-nya adalah 3.240.000 ya. Revenue to date ya dikurangi cost to date ya, ini kan cost to date ya. Cost to date ini berarti akumulasi ya, akumulasi cost, akumulasi biaya tahun 2019 dan tahun 2020. Ini revenue-nya juga revenue akumulasi ya, revenue to date ya, revenue tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, sehingga menghasilkan gross profit to date ya, gross profit untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Itu gross profitnya adalah 324.000. Nah, ini revenue to date, cost to date, dan gross profit to date ya. Dikurangi dengan yang prior year ya, tahun sebelumnya, itu akan kita peroleh revenue, cost, dan gross profit untuk current year tahun 2020. Jadi ini tinggal dipindahkan ke sini ya. Yang diakui nah, tahun sebelumnya itu akan masuk ke sini ya. Current year tahun 2019 akan menjadi prior year ya untuk perhitungan tahun 2020. Ini pindahin ke sini ya.
Nah, sehingga untuk revenue current-nya ya, revenue current-nya adalah 3.240.000 dikurangi dengan 1.125.000, maka diperoleh ini ya. Revenue current year 2020 2.115.000. Kemudian cost-nya ya. Cost to date-nya adalah 2.019.000 dikurangi dengan apa? Cost yang diakui tahun sebelumnya ya 1 juta, maka akan diperoleh cost current year yaitu 1.119.000. Untuk gross profit current year ini juga kita peroleh dari gross profit to date-nya 324.000 dikurangi dengan gross profit prior year ya tahun sebelumnya 125.000, maka diperoleh gross profit current year ya tahun 2020 yaitu 199.000. Berikutnya untuk yang tahun 2021 ya. Pendapatan to date ya, revenue to date-nya ya. Ini kita peroleh dari nilai kontrak dikalikan persentase penyelesaian ya. Ini kontraknya selesai 100%, maka untuk revenue to date-nya adalah 4.500.000 ya. Kemudian cost to date-nya adalah 4.050.000 ya. Dan gross profit to date-nya berarti 4.500.000 dikurangi 4.050.000 ya. Gross profit to date-nya adalah 450.000. Ini berarti akumulasi ya, gross profit tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Berikutnya kita tinggal mindah ya. Ini ke sini. Oh, ini harusnya ke sini ya. Ini sama saja ya karena current year. Untuk yang prior year ya, karena kalau yang ini karena tahun pertama ya. Untuk yang prior year ini yang to date sampai dengan tahun sebelumnya ya. Untuk menghitung yang diakui pada current year tahun 2021 ya. Maka untuk revenue yang diakui di tahun 2021 itu adalah revenue yang to date-nya 4.500.000 dikurangi dengan revenue yang sudah diakui to date tahun sebelumnya. Ya, jadi akumulasi ya, akumulasi pendapatan tahun sebelumnya itu adalah ini ya 3.240.000. Maka revenue current-nya adalah 1.240.000. Kemudian untuk cost yang kita menghitung current cost-nya ya, ini kita peroleh dari cost to date ya tahun 2021 ini 4.050.000 dikurangi dengan akumulasi cost tahun sebelumnya ya 2.916.000 ya. Maka diperoleh ya current cost ya tahun 2021 adalah 1.134. Atau kalau yang ini ya, ini kita bisa lihat dari tabel ini ya. Nah, ini yang current cost-nya ya. Kemudian untuk gross profit-nya ya, gross profit yang to date-nya di tahun 2021 ini tidak berubah dari yang tahun itu ya. Untuk estimasinya tidak berubah dari tahun yang kedua ya. Untuk total gross profit dari proyek ini yaitu 450.000 dikurangi gross profit ya, akumulasi gross profit yang diakui tahun sebelumnya yaitu 324.000 ya, sehingga current gross profitnya adalah 126.000. Nah, yang merah-merah ini yang 125, 199 dan 126 ini yang akan kita jurnal ya, akan kita jurnal ini ya. Yang current ini ya, yang current ini yang akan dijurnal ya, yang akan dijurnal untuk menambah nilai construction in process ya. Nah, jadi yang ini ya, yang kolom current ya, ini yang akan kita jurnal. Pertama di tahun 2019 ya. Untuk gross profit ya, untuk gross profit ini akan menambah
nilai akun construction in process, ya, akun CIP, ya. CIP debit sebesar 125.000. Kemudian untuk beban yang terjadi, ya, untuk tadi biaya-biaya tadi, nah, kita akan catat sebagai construction expense, ya. Ini untuk mencatat, ya, untuk mencatat pengakuan pendapatan dan gross profit, ya. Maka yang 1 juta akan kita catat sebagai construction expense. Kemudian kita akan mengakui ini revenue, ya. Kita akan mengakui revenue sebagai revenue dari kontrak konstruksi jangka panjang, ya. Revenue from long term construction contract, ya. Revenue from LTCC itu biasanya 1.125.000. Berikutnya untuk yang tahun 2020, ya, tahun 2020 gross profit current-nya tadi 199. Ini yang akan kita catat sebagai CIP, ya, penambah CIP debit. Kemudian untuk biaya, ya, biaya yang terjadi tahun 2020 saja, ya, akan kita catat sebagai construction expense, ya, untuk mengakui pendapatan. Dan kita akan kredit, ya, pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang, ya, senilai 2.115.000. Next, di tahun ketiga, nah, kita akan jurnal ini, ya. Kita akan debit, ya, construction in process, ya, sebesar 126.000. Kemudian construction expense sebesar 1.134.000 dan revenue dari kontrak konstruksi jangka panjang senilai 1.260.000. Nah, dan di tahun terakhir, ya, ketika kontraknya selesai, ya, kita akan mengclosing, kita akan mengclosing tadi akun akun billing on CIP dan akun CIP. Nah, akan kita closing, ya. Jadi CIP-nya nanti kalian hitung, ya. Kalian hitung tuh kayak bikin T-account, ya, bikin T-account totalnya berapa, itu nanti yang akan kita offset, akan kita closing dengan billing on CIP, ya. Billing on CIP-nya kita debit, kemudian kita kredit CIP, ya, di sini senilai 4.500.000. Nih, ini kayak bikin T-account-nya, ya. Nih, akun CIP itu dari mana saja, ya, di tahun 2019. Ini yang 1 juta ini yang dari biaya-biaya tadi, ya, biaya-biaya tadi yang biaya yang terjadi tahun 2019, ya. Di awal tadi kita jurnal CIP pada material, kas dan sebagainya. Ini 1 juta. Kemudian dari pengakuan gross profit tahun 2019, ya. Kita debit CIP juga 125.000. Lalu di tahun 2020 untuk biaya yang terjadi tahun 2020 ini kita jurnal tadi, ya, CIP pada material, kas, payable dan sebagainya itu senilai 1.916. Kemudian untuk gross profit yang diakui di tahun 2020 sebesar 199. Lalu di tahun ketiga, untuk biaya yang terjadi tadi kita jurnal juga, ya, CIP pada kas, material, payable dan sebagainya, ya, 1.134.000. Dan pengakuan gross profit, ya, pengakuan gross profit di tahun ketiga 126. Tadi kita jurnal CIP, ya, di sini ini, ya. Yang ini, ya, CIP. Nah, ini akan menambah nilai dari CIP, ya, untuk pengakuan gross profit tahun 2021. Sehingga total saldo CIP-nya adalah 4.500.000. Ini ketika kontraknya selesai, ya, kontraknya selesai akan kita closing, ya. Ini tadinya awalnya saldonya debit, maka akan kita closing, ya, akan kita offset, kita kredit, ya. Nah, closingnya tadi ke akun billing on CIP, ya. Nah, ini jurnal komplitnya, ya. Nah, jadi jurnal komplitnya sampai di sini, ya. Ini yang akan kalian lakukan nanti, ya. Ini kalau menggunakan persentase penyelesaian, jadi lumayan banyak. Ini penyajiannya di laporan keuangan, ya, kalau menggunakan persentase penyelesaian, ya.
Ini yang pertama di tahun 2019 ya, untuk laporan keuangan tahun 2019 untuk menghitung unbilled revenue ya, unbilled revenue ya ini istilahnya ya. Kontraknya tadi 4.500.000 ya. Kemudian persentase penyelesaiannya tadi 25% ya. Jadi pendapatan di kontrak itu kan 1.125.000 sebenarnya ya. Tadi yang sudah ditagihkan ya, ditagihkan kepada klien itu 900.000. Sehingga ada pendapatan yang belum ditagih ya. Itu senilai 225.000. Ini bagian dari laporan keuangan di bagian income statement dan neraca ya. Untuk di bagian income statement nanti yang masuk itu adalah pendapatan ya dan juga cost ya. Nah, ini masuk di income statement. Kemudian yang masuk ke neraca ya itu terkait CIP ya. CIP ini bagian dari aset tadi ya. Nah, bagian dari aset. Kemudian dikurangi dengan billing ya. CIP dikurangi dengan billing. Ini akan itu ya. Apa sih yang cost ya, cost dan yang melebihi gitu ya. Cost dan recognize profit ya yang melebihi billing ya. Ini yang perhitungan yang ini yang sebelumnya ini ya. Unbilled revenue. Nah, ini unbilled revenue-nya. Kemudian piutangnya sekian. Nah, kalau piutang ini kita peroleh dari yang billing ya. Ini billing dikurangi dengan kas yang diterima. Ya, ini piutangnya. Berikutnya yang di tahun 2020 ya, di tahun 2020 yang masuk ke income statement ya, ada pendapatan ya, ada cost ya, dan juga gross profit ya. Ini ya parsial dari income statement-nya ya. Pendapatannya di tahun 2020 ya itu 2.115 ya. Ini untuk current revenue tahun 2020 saja ya. Kemudian cost yang terjadi di tahun 2020 saja yaitu 1.916 dan gross profit ya yang diakui di tahun 2020 saja 199.000. Yang kemudian ini kemudian yang masuk di neraca ya. Yang masuk di neraca terkait piutang. Kemudian yang masuk di apa? Di current liabilitas ya. Ini termasuk billing ya. Kan tadi ketika kita tagih itu kita jurnal account receivable pada billing on CIP ya. Billing on CIP itu kredit ya. Ini sekian ya. Construction in process-nya itu 3.240 ya. Billingnya 3.300 ya. Jadi kalau yang kedua, kalau yang ini billingnya ya, billingnya melebihi dari cost dan profit ya, recognize profitnya. Ya. Kalau yang di tahun 2019 itu kan kebalik ya, cost dan profitnya itu excess billing. Ya. Jadi biaya yang terjadi dan pengakuan pendapatan yang terjadi di tahun 2019 itu melebihi tagihan. Nah, kalau yang di tahun 2020 ini kebalikan. Tagihannya ya yang ditagihkan ke klien itu melebihi cost dan recognize profit. Nah, makanya dia masuknya sebagai current liabilitas ya, kayak unearned revenue seperti itu. Lalu di tahun 2021 ya kontraknya selesai ya, kontraknya selesai. Ini kita mengakui gross profitnya 126.000. Dan yang di neraca tadi untuk yang CIP sama progress billing udah nggak ada ya. Piutang juga sudah hilang ya, piutangnya juga sudah dilunasi semuanya. Nah, itu. Nah, dan bangunannya diserahkan kepada klien. Nah, klien nanti akan mengakui ya, klien akan mengakui dia akan menerima building gitu ya, di tahun selesainya. Nah, ini kalau menggunakan persentase penyelesaian ya, jadi relatif lebih banyak yang dilakukan ya. Kemudian yang kedua
Ini kalau tidak memenuhi kriteria 1, 2, 3 tadi ya, maka kita akan menggunakan cost recovery dalam pengakuan pendapatan. Nah, untuk cost recovery ini biasanya untuk pendapatan akan kita akui ketika kontraknya selesai ya, atau ketika biaya-biaya yang terjadi gitu ya, itu sudah selesai semua ya, dan pendapatannya itu melebihi dari biaya-biaya yang muncul tadi. Nah, maka kita akan akui pendapatan atau gross profit. Nah, setelah seluruh biayanya terjadi, ya, maka boleh tuh gross profit baru diakui. Nah, itu untuk pendekatan cost recovery atau zero profit method. Nah, ini bedanya ya. Kalau dengan cost recovery ini lihat ya, gross profit di periode pertama dan kedua ini nggak ada. Ya. Dia baru terakhir ya di tahun 2021 saja ini diakui. Ya, ini juga nggak ada kan. Nah, tahun 2021 ya diakui. Tapi untuk jurnal biaya yang terjadi tetap dicatat ya. Nah, misalkan di tahun 2019 dia mengeluarkan biaya untuk apa? Biaya untuk yang ini. Nah, untuk jurnal yang ini tetap dicatat. Walaupun dia menggunakan cost recovery ya. Jurnal yang ini. Nah, dia melakukan tagihan gitu ya, dia melakukan tagihan. Jadi jurnal yang ini ya, yang ilustrasi 18A5, nah ini baik cost recovery ya maupun yang persentase penyelesaian ya, ini tetap dicatat ya. Cuma bedanya nanti di sini ya, yang di ilustrasi 8A.7 ya. Kalau yang 18A.7 ini hanya untuk yang persentase penyelesaian ya. Nah, ini tandanya ya, cirinya adalah nih pengakuan gross profit secara bertahap ya di tiap periode. Nah, kalau menggunakan metode cost recovery ya, itu jurnal yang di sini ya terkait pengakuan pendapatan itu baru diakui di terakhir. Nah, ini cirinya ya. Jadi CIP, ya, CIP nanti baru di jurnal di tahun 2021 saja. Ya. Jadi di tahun 2019 dia hanya mencatat expense ya pada revenue, ya expense pada revenue. Dia tidak mengakui adanya gross profit. Ya. Gross profitnya nanti seluruhnya di tahun 2021. Nah, ini bedanya ya, bedanya cost recovery dengan persentase penyelesaian. Kalau yang sering keluar biasanya yang persentase penyelesaiannya, tapi nggak tahu nanti pas tahun ini. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau menggunakan persentase penyelesaian, ada gross profit yang diakui di tahun 2019 sebesar 125.000, gross profit yang diakui di tahun 2020 199, dan gross profit yang diakui di tahun 2021 126. Kalau cost recovery hanya di tahun terakhir saja, 450.000. Oke, ya, Ditya ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu, kalau misalkan yang percentage of completion itu kan kita tahu total 450 karena tadi dikasih tahu per tahunnya itu cost-nya berapa dan lain-lain sampai akhirnya tadi ada yang kelebihan jadi 4.050.000 gitu Bu. Kalau misalkan yang cost recovery gimana tahu dia tuh langsung 450 di akhir gross profit-nya gitu Bu? Ya, kalau yang terakhir ini ya, justru kalau cost recovery memang benar kan ya, tahunya di akhir ya, kan biayanya dia baru bisa mengakui pendapatan kalau seluruh biayanya tuh udah selesai ya. Jadi kontraknya selesai, biayanya udah nggak keluar lagi, oh total biayaku sekian. Nah, pasti dia sudah langsung tuh tahu tuh ya, biayanya itu biayanya ini sampai selesai biayanya 4.050.000 ya, kontraknya selesai, bangunannya selesai, biaya totalnya 4.050.000. Nilai kontraknya tadi di awal gitu ya 4.050.000. Maka di akhir ya kita akan mengakui gross profit nih senilai 450.000. Nah, justru kalau yang cost recovery ini langsung tahu karena tadi ya nih pendapatan atau gross profitnya, gross profit
itu diakui ketika seluruh biayanya itu terjadi. Nah, di tahun 2021 seluruh biaya sudah selesai, sudah terjadi senilai 4.050.000. Maka kita akan akui itu gross profit di tahun ketiga senilai 450.000 ya. 4,5 juta dikurangi 4.050.000. Gitu Titi ya. Oke, Bu, baik. Ya. Bu, izin saya kalau soalnya itu ntar bakal diketahui gitu, maksudnya kayak ntar pakai metode yang apa gitu, atau ntar ada kata-kata tertentu yang mungkin kabarin. Jadi clue gitu ya. Nah, yeah. Kalau biasanya sih eksplisit kok, biasanya eksplisit langsung menggunakan yang mana gitu ya, menggunakan persentase penyelesaian atau menggunakan cost recovery. Nah, biasanya eksplisit. Kalaupun implisit tadi pakai itu ya, biasanya gini, seluruh perusahaan bisa ya atau sudah memiliki hak untuk menagihkan ya di tiap periode. Nah, atau tadi ya pakai untuk asetnya ini ya, aset yang dibangun gitu, aset yang dibangun ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain ya, ataupun tidak ada alternatif untuk penggunaan dari aset yang dibangun tersebut. Jadi clue-nya menggunakan yang ciri 3 tadi ya, ciri 3 tadi. Kalau memenuhi salah satu, maka menggunakan yang persentase penyelesaian. Kalau dinyatakan bahwa tidak ada kriteria yang terpenuhi ya, tidak ada kriteria yang terpenuhi dari ketiga tadi, maka menggunakan cost recovery. Nah, itu kalau dinyatakan secara implisit. Tapi kalau di buku ya, soal yang di buku KESO maupun yang di soal gitu ya. Nah, saya coba yang soal tahun sebelumnya ya. Tadi saya sempat screenshot yang soal tahun sebelumnya, langsung disebutkan ya, langsung disebutkan percentage of completion seperti itu. Nah, jadi seringnya eksplisit ya. Kalaupun implisit tadi yang penting pakai 3 ciri tadi aja. Kalau nggak disebutkan gitu ya, kalau nggak disebutkan silahkan gunakan asumsi. Nah, seringnya yang dikeluarkan gitu ya, itu yang ini percentage of completion. Karena panjang dulu. Karena panjang. Karena panjang. Karena panjang dan jadi nanti kan tahu tuh kadang kalau ini kan kita tinggal lihat ya, tuh kalau ini total nilai kontraknya sekian, nanti biayanya ini totalnya sekian gitu ya. Wah ini langsung mengakui pendapatan sekian gitu ya. Jadi nggak tahu tuh kalau percentage of completion kan bisa jadi total bener gitu ya, totalnya bener nih 450, tapi bisa jadi ya untuk pengakuan per tahunnya itu berbeda karena ngitung persentase penyelesaiannya salah. Nah, yang ini kan tadi 25%, kemudian 72, kemudian 100% ya. Nah, pas kita ngitung kita bisa aja misalkan ini 30, ini 30, ini 30, kemudian ini 60 dan ini 100. Secara total nanti terakhir tetap sama kan ya 100%. Tapi kan per periodenya berbeda. Ya. Misalkan ngasal nih nggak tahu nih berapa sih persentasenya, langsung aja dia tulis gitu ya. Gitu. Oke, ini yang contoh sederhana ya. Dalam arti ini adalah kontrak yang profitable. Kontraknya profit dan tiap periode juga terjadi profit gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika kontraknya itu kontrak rugi? Ya, kontrak rugi. Nah, rugi ini ada dua pendekatan, ada dua asumsi ya. Apakah ruginya hanya pada current period tertentu, tapi secara kontrak keseluruhan itu masih untung? Misalkan tadi yang kontraknya kan 3 tahun ya, kontraknya 3 tahun. Di tahun pertama dia profit, ya, tahun kedua dia loss. Tapi secara keseluruhan dia masih merupakan kontrak yang profitable. Jadi kontraknya itu masih profitable ya. Tadi misalkan kontraknya 4.500.000, total biaya keseluruhan 4 juta misalkan. Jadi secara kontrak masih profit 500.000. Di tahun pertama,
cost-nya kurang dari revenue, jadi dia masih mengakui profit. Nah di tahun kedua kok loss gitu ya, cost-nya lebih besar daripada revenue-nya. Nah tahun kedua loss, tapi overall dari kontraknya dia untung. Itu pencatatannya seperti apa. Kemudian yang kedua, asumsinya kontraknya benar-benar kontrak rugi, ya. Loss on unprofitable contract. Nah, pengakuannya seperti apa? Untuk yang kontrak ini ya, yang pertama ya, yang pendekatan pertama di mana secara kontrak dia masih profitable, tapi terjadi loss pada periode tertentu. Nah, untuk pengakuan loss pada periode tertentu itu hanya untuk metode yang persentase penyelesaian saja, ya. Ya, jadi dia akan mengakui misalkan tahun pertama dia profit, tahun kedua loss, tahun ketiga dia profit, gitu ya. Itu hanya untuk yang metode persentase penyelesaian saja. Sedangkan kalau menggunakan metode cost recovery, karena secara keseluruhan kontraknya masih profitable, maka di tahun ketiga kalau menggunakan cost recovery dia tetap mengakui adanya profit. Ya, karena dia kan baru selesai ya, kontraknya selesai, dia baru mengakui profit. Nah, ini yang pendekatan loss pertama. Nah, kalau pendekatan loss kedua, di mana secara kontrak itu rugi, maka nanti baik baik yang metode persentase penyelesaian maupun metode cost recovery, ya, loss ini harus segera diakui, ya, ruginya harus segera diakui pada periode terjadi loss. Ya, misalkan tadi 3 tahun, ya, 3 tahun, kemudian tahun pertama sebenarnya masih profit. Nah, kemudian di tahun kedua, wah ini inflasi gitu ya, biayanya membengkak tinggi, dan setelah dihitung secara kontrak itu ternyata rugi, ya, secara kontrak rugi. Maka nanti baik dengan metode persentase penyelesaian maupun dengan metode cost recovery, rugi akan diakui di tahun kedua, ya. Tadi kan harusnya kan kontraknya selesai baru diakui gitu kan ya kalau yang cost recovery. Tapi kalau secara kontrak itu dia unprofitable, maka periode di mana terjadi kerugian disitulah diakui. Nah, ini adalah penerapan konsep konservatism. Masih ingat ini konsep apa? Kalau ada loss segera diakui, kalau ada pendapatan jangan diakui dulu. Ya, benar ya. Kalau terjadi loss, maka harus segera diakui. Nah, itu adalah penerapan konsep konservatism. Jadi walaupun baru periode kedua, walaupun dia menggunakan cost recovery, maka loss-nya harus segera diakui ya pada periode kedua tersebut. Enggak usah nunggu sampai nanti kontraknya selesai. Ya. Nah, sekarang penerapannya seperti apa nih nanti pencatatannya? Ini yang pertama untuk yang loss pada current period saja ya. Nah, secara overall kontrak masih untung. Ya. Di sini misalkan harga kontraknya 675.000, kemudian biaya yang terjadi ya di tahun 2018 adalah 150.000, tahun 2019 adalah 287.400. Ingat di sini current. Nah, kalau current berarti nanti kalau menghitung cost to date berarti harus ditambahkan ya. Kemudian cost current tahun 2020 adalah 215.436. Estimasi to complete-nya ya untuk penyelesaian di tahun-tahun ke depan, untuk tahun 2018 ini 450.000 ya. Tahun 2019 215.436 ya, dan tahun ketiga tidak ada ya karena kontraknya selesai. Kemudian yang dua terakhir ini terkait tagihan kepada customer dan kas yang diterima. Ya. Tagihan, kas yang diterima. Nah, kita diminta menyusun jurnal ya untuk pendapatan dan beban selama 3 tahun ya, tahun 2018, 19, dan tahun 2020. Ya. Ini asumsi cost to complete pada akhir tahun 2019 adalah yang ini tadi ya. 215.436.
Nah, kita lihat benar nggak sih ada loss di periode yang mana gitu ya. Di sini sedang azan, izin break dulu sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Kita lanjutkan ya. Nah, dari soal ini tadi kita akan coba hitung di manakah ya loss-nya terjadi ya. Di tahun 2018 cost incur to date-nya 150.000. Kemudian estimasi cost to complete-nya 450.000 sehingga total estimasi biayanya adalah 600.000 ya. Untuk menghitung persentase penyelesaian ya, kita akan hitung cost incur to date ya 150.000 dibagi dengan estimasi total biaya 600.000 ya. Sehingga persentase penyelesaiannya adalah 25%. Jika harga kontraknya tadi 675.000, maka pendapatan yang bisa diakui di tahun pertama adalah 25% dikali 675.000 ya. Ini dapat pendapatan yang diakui tahun 2018 168.750. Karena baru tahun pertama berarti yang prior year-nya nggak ada ya. Dikurangi nanti cost yang muncul tahun 2018 saja ya, yaitu 150.000 nih. Karena ini tahun pertama, berarti cost incur to date itu sama dengan current cost tahun 2018 ya, sebesar 150.000. Maka gross profit yang diakui di tahun 2018 adalah 168.750 dikurangi 150.000. Nih gross profit recognized-nya adalah 18.750. Kemudian di tahun kedua kita lihat cost incur to date-nya ya 437.400. Estimasi cost to complete-nya tadi asumsinya adalah 215.436. Sehingga estimasi total biayanya jadi membengkak ya, ini naik. Awalnya 600.000 menjadi 652.836. Nah, untuk persentase penyelesaian kita hitung dari cost incur to date ya 437.400 dibagi dengan estimasi total biaya 652.836. Nah, maka diperoleh 67% ya. Kalau nanti hasilnya koma, biar lebih akurat nanti pakai 2 angka ya di belakang koma ya, jangan yang 1 ya, pakai 2 angka di belakang koma ya. Ini misalkan ketemu 67% ya. Harga kontraknya tidak berubah ya, 675.000 sehingga untuk pendapatan yang bisa diakui di tahun 2019 adalah 67% kalikan 675.000 ya. Nah, ini pendapatan yang bisa diakui ya. Di tahun 2019 adalah 452.250. Nah, pendapatan yang diakui tahun sebelumnya nah, ini 168.750. Sehingga pendapatan current ya tahun 2019 saja adalah 283.500. Nah, pendapatan current 2019 ya dikurangi dengan cost current 2019, nah itulah gross profit tahun 2019 ya. Kalau tadi cost incur to date-nya adalah 437.400 dan cost incur to date tahun sebelumnya adalah 150.000, berarti cost yang current tahun 2019 ini ya 437.400 dikurangi 150.000 ya. Maka akan diperoleh 287.400. Nah, disinilah terjadi loss. Ya. Ini pendapatan yang diakui tahun 2019 saja itu hanya 283.500. Cost-nya lebih tinggi, ya. Cost-nya 287.400. Maka loss ya untuk tahun 2019 adalah 3.900. Ya. Jadi tahun pertama nanti akan mengakui profit ya, CIP-nya debit 18.750 ya.
Tahun kedua dia akan mengakui loss ya senilai 3.900. Tahun ketiga kita lihat ya, cost incur to date-nya 652.836 ya, sama pas. Kemudian cost to complete-nya nggak ada karena selesai ya. Persentase penyelesaiannya 100%. Kemudian nilai kontraknya 675.000. Pendapatan yang bisa diakui berarti full ya 675.000. Pendapatan yang diakui ya tahun sebelumnya ya. Ini totalnya 452.250. Kemudian pendapatan yang current tahun 2020 saja. Berarti ya berapa itu 675 dikurangi yang prior year ya. Nah, maka untuk pendapatan current tahun 2020 adalah 222.750 dikurangi cost current tahun 2020. Ini 215.436 ya. Ini yang asumsi yang di soal tadi yang ini ya. Cost to complete-nya adalah 215.436. Sehingga gross profit tahun 2020 ya yang diakui totalnya adalah 7.314. Ini secara overall ya, kan untung ya. Ini untungnya 18.750, ini untung ya profit 7.314. Kemudian tahun kedua ini terjadi loss 3.900. Jadi terjadi loss di tahun kedua, tapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ini kontraknya masih menguntungkan. Ya. Untuk jurnalnya sama seperti tadi, cuma untuk yang loss ya, untuk yang loss di tahun 2019 untuk CIP-nya kredit. Ya. Kalau profit CIP-nya debit ya, 18 ini yang di tahun pertama 18.750. Untuk yang tahun kedua karena loss maka CIP-nya kita kredit ya sebesar 3.900. Tahun ketiga profit lagi ya, maka CIP-nya debit ya, 7.314. Seperti itu ya. Ini untuk loss pada periode tertentu, tapi secara kontrak masih menguntungkan. Dan pengakuan loss ya di periode kedua ini ya, untuk pengakuan loss di periode kedua ini hanya berlaku kalau menggunakan yang persentase penyelesaian ya. Kalau menggunakan yang kontrak selesai atau zero cost recovery maka nggak berpengaruh ya, nanti kita nanti pengakuan di profitnya langsung di tahun ketiga saja. Walaupun terjadi loss di tahun kedua udah nggak tidak ikut menjurnal. Ini kalau secara kontrak masih menguntungkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, kalau secara kontrak itu sudah unprofitable ya, tidak menguntungkan, maka kita akan mengakui loss ya segera pada periode terjadinya loss. Contohnya sama, cuma dirubah ya, berubah nih. Yang diubah yang estimasi cost to complete ya di tahun kedua. Kalau tadi di soal sebelumnya adalah 215 ya, 215.436. Nah, tapi ini untuk yang overall loss ya, ini 246.38. Jadi biayanya makin membengkak gitu ya. Yang nanti seluruh total biaya itu akan melebihi nilai kontrak. Ya. Kita akan, ini untuk perhitungan overall loss-nya ya. Nah, untuk perhitungan yang tahun pertama, ini sama seperti yang soal sebelumnya ya, seperti yang di sebelumnya tadi, bahwa gross profit yang diakui di tahun pertama 18.750 ya, ini nggak masalah ya. Nah, tahun pertama masih profit nih ya. Tahun kedua kita hitung ya. Tahun kedua ya, tadi cost incur to date-nya 437.400 ya. Ini biaya yang terjadi sampai dengan tahun 2019. Ternyata estimasi cost to complete-nya bengkak ya.
menjadi 246.038. Sehingga total estimasi biayanya bengkak juga ya, 683.438. Nah, tingkat persentase penyelesaiannya ya, nanti kita hitung ya, berarti cost to date ya 437.400 dibagi dengan 683.438. Nah, diperoleh persentase penyelesaiannya adalah 64%. Dari sini, ya, dari estimasi total biaya ini sudah ketahuan, ya, sudah ketahuan bahwa kontraknya ini adalah kontrak rugi. Nah, nilai kontraknya kan hanya 675. Sedangkan ini estimasi biayanya, waduh, ini 683.000 sekian. Berarti rugi, ya. Nah, ini sudah rugi nih. Kita akan hitung rugi kumulatifnya ya, nilai kontraknya 675, total biaya ya, total estimasi biayanya 683.438. Nah, maka terjadi rugi ya, rugi keseluruhan ya, kumulatif loss, overall loss-nya adalah 8.438. Nah, ini adalah rugi keseluruhan gitu kan ya, rugi keseluruhan kontrak. Padahal tadi di tahun 2018 dia sudah mencatat adanya profit. Nah, sudah mencatat profit berapa ini? 18.750. Padahal kontraknya keseluruhan rugi 8.438. Sehingga nanti di tahun 2019 ini kita hitung ruginya itu adalah ya, yang akan kita akui adalah nih, rugi keseluruhan yaitu 8.438 ditambah dengan yang kita akui tahun sebelumnya. Ini harus kita offset kan ya. Karena di tahun sebelumnya itu kita mengakui keuntungan, padahal secara keseluruhan itu rugi 8.438. Maka di sini nanti yang akan kita akui adalah nih 8.438 ya, ditambah 18.750. Nah, ini untuk ruginya ya. Jadi 27.188 ini adalah dari 8.438 ya, ditambah dengan keuntungan yang tadinya sebelumnya kita akui. Itu harus kita hapus ya. Jadi sebelumnya kita mengakui untung, karena ini ruginya sekian, berarti kita menambah pengakuan rugi gitu ya. Jadi yang diakui di tahun 2019 untuk loss-nya tidak hanya yang ini ya, tidak hanya 8.438. Tapi yang keuntungan tahun sebelumnya yang kita akui harus dihapuskan gitu ya. Harus dihapuskan, berarti harus dikurangkan. Nah, berarti nanti yang di sini nih yang 27.188 ini kita peroleh dari 8.438 ditambah 18.750 gitu. Ya. Ini harga kontraknya tadi 675.000. Kemudian pendapatan yang akan diakui ya, pendapatan yang akan diakui di tahun 2019 adalah 64% dikalikan 675.000 ya. Ini diperoleh 432.000. Pendapatan yang diakui di tahun sebelumnya ini 168.750 ya. Ada apa, Farel? Izin bertanya, Bu. Yang tahun 2019 itu cost kurangnya itu dari mana, Bu? Yang mana? Cost 2019 ya. Yang cost current-nya yang 290 itu, Bu. ini. Nah, ya. Nah, ini karena bawahnya ketemu dulu. Oh, ya. Dari bawahnya. Dari bawahnya. Jadi cost-nya nanti menyesuaikan ya. Jadi bawahnya dulu nih ketemu ya. Bawahnya tadi kan ketemunya bawahnya tadi ketemu ini dulu ya, overall loss-nya dulu ya. Rugi keseluruhan dari kontrak itu adalah dari selisih ini ya. Nilai kontraknya 675, biayanya 683.438. Sehingga secara keseluruhan kontrak, ini kontraknya rugi totalnya adalah 8.438. Nah, kontraknya rugi loh. Padahal di tahun sebelumnya dia nggak ngakuin profit. Ya, tahun sebelumnya dia ngakuin profit 18.750. Berarti kan yang sebelumnya profit tahun sebelumnya itu kan harus di offset gitu ya.
harus di offset, harusnya nggak diakuin dong gitu, wong ini rugi ya. Makanya di tahun 2019 dia mengakui ruginya itu lebih besar daripada yang overall loss-nya ini ya. Di overall loss-nya yang 8438 ya, ditambah dengan offset profit yang diakui tahun sebelumnya ya, yang 18750. Ini dapat sekian 27.188. Ini dulu dapat. Nah, baru ini. Nah, berarti cost incur currently-nya totalnya adalah sekian tuh 290.438. Ya. Gitu ya, Karel. Baik. Ya. Ini tadi sampai mana nih ya? Ini pendapatan yang diakui di tahun 2019 ya 432.000. Kemudian untuk revenue recognizable ya, ini yang di tahun sebelumnya ya. Pendapatan yang diakui tahun sebelumnya 168.750. Nah, sehingga yang diakui tahun ini saja ya yang current ya itu 263.250. Nah, tadi kita hitung untuk yang ini ya gross profit recognized ya, untuk rugi yang diakui itu 27.188. Nah, sehingga kita perlu nih cost incur currently-nya adalah 290.438. Jadi untuk yang tahun kedua kita balik ya, kita hitung dulu untuk yang ini ya, rugi yang diakui di tahun 2019 ya, dapat ini dulu baru kita hitung ke atas. Berikutnya di tahun 2021 cost incur to date-nya ya, ini tidak berubah dari yang tahun kedua 683.438. Kemudian karena kontraknya selesai berarti tidak ada cost to complete ya, sehingga total biayanya 683.438. Kontraknya selesai 100%, harga kontraknya 675.000 ya. Kemudian yang diakui ya, untuk pendapatan yang diakui periode sebelumnya 432.000, sehingga yang diakui di tahun 2021 adalah 243.000. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau dia secara overall loss, secara kontrak itu rugi, maka ruginya itu langsung serta-merta ya diakui pada tahun terjadi kerugian ya. Jadi seluruhnya ini diakui di tahun 2019 ya, yang 8.438. Sehingga di tahun 2021 dia sudah nggak mengakui rugi lagi ya. Jadi ruginya itu diakui tadi ya, karena konsep konservatisme ya, langsung diakui pada saat terjadinya overall loss. Seperti itu ya. Maka ini gross profit recognized ya di tahun ketiga adalah 0. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Dit ya. Yang 243.000 tadi dapat dari mana, Bu? Yang apa? Revenue recognized-nya yang tahun 2020? Nah, kalau yang cost yang mana, yang 2000? Oh, maaf, Bu. Enggak jadi saya udah dapat. Yang tahun mana nih? Tadi yang di 2020. Oh, yang 2020 ya. Jadi kan ini sudah diakui semua ya. Jadi karena sudah diakui semua ya, sudah diakui kerugiannya semua di tahun 2019, maka di tahun 2021 itu sudah tidak mengakui adanya rugi ya. Sehingga pendapatan yang diakui di tahun 2021 itu akan sama dengan cost current tahun 2021 ya. Nah, jadi hati-hati ya kalau kontraknya itu secara keseluruhan itu rugi ya. Nah, jadi ruginya ini ya, ini yang menunjukkan overall loss ya. Ini pengakuan rugi ya di tahun 2019, CIP-nya dikredit sebesar 27.188 ya. Bukan yang ini ya, bukan 8.438, tapi 27.188. Karena di tahun sebelumnya dia itu ya. Jadi kayak gini ya, kalau misalkan kita bikin CIP, ini sebelumnya debit 8.750. Padahal harusnya di sini itu 8.438 gitu ya. Maka yang akan di jurnal di tahun 2019 berapa? Yaitu 27.188. Gitu ya.
Izin bertanya, Bu. Oke, Aldi. Kalau unprofitable contract ini berarti nggak boleh pakai metode yang satunya karena prinsip apa tadi? Apa? Konservatif tadi ya. Berarti nggak bisa pakai metode yang satunya. Oh, bisa, maksudnya gini, kalau yang untuk yang unprofitable contract ya, ini baik yang metode persentase penyelesaian maupun metode kontrak selesai ya. Kalau misalkan ruginya itu terhitung ya, diperoleh itu overall loss-nya, kerugian kontraknya itu diperoleh di tahun kedua, maka nanti kalau untuk yang cost recovery biasanya kan kita mengakui untungnya itu ya, profitnya itu kan di tahun ketiga begitu kontraknya selesai. Nah ini nggak perlu nunggu kontraknya selesai ya, nggak perlu nunggu kontraknya selesai, nanti di tahun kedua dia langsung mengakui kerugian ini ya, ini langsung diakui di tahun kedua, nggak perlu nunggu ya kontraknya selesai baru diakui tuh CIP-nya di kredit gitu, nggak gitu. Berarti ketika ini misalnya katakanlah nggak 3 tahun 5 tahun gitu Bu. Ini ketika loss mengakuinya ketika loss aja berarti ya. Yang cost metode recovery. Iya. Iya. Dan loss saja. Ketika lossnya tahun kedua dia langsung mengakui loss tahun kedua gitu ya, langsung diakui keseluruhan. Tapi Bu kalau misal tahun 2020 loss, tapi dia kan tahun sebelumnya itu masih profit dan sisanya itu masih profit, itu tetap diakui nggak? Ya, kalau secara kontrak ya sebenarnya masih untung ya, kerugiannya hanya di tahun ketiga saja. Kalau untuk yang metode cost recovery nggak perlu dicatat ya, kita langsung mengakui keuntungan akhir di tahun terakhir saja ya, karena secara kontrak dia masih menguntungkan. Jadi nanti ketika kontraknya selesai dia langsung mengakui keuntungannya berapa, keuntungan bersih dari kontrak itu berapa kalau menggunakan yang cost recovery. Nah, tetap tahun terakhir dia mengakui keuntungannya. Tapi kalau rugi ya, ini baik metode yang mana saja ya, dua metode itu untuk periode kerugian langsung diakui seluruhnya. Nah, nih, kalau menggunakan cost recovery ya, maka ruginya langsung diakui di tahun 2019 ya. Tadi overall loss-nya adalah 8.438 ya. Karena kalau cost recovery kan dia nggak mengakui keuntungan tahun 2018 ya. Yang 18.750 kan nggak diakui nih, nggak dicatat. Sehingga di tahun 2019 dia cukup mengakui kerugian yang overall loss-nya tadi ya, yang 8.438. Nah, kalau yang menggunakan persentase penyelesaian kan karena tadi sebelumnya sudah mengakui profit, maka ini yang dikredit harus lebih banyak ya, ini tadi ya 27.188. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Silakan.